Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifatak. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Arif Purbadi, penanggung jawab program bimbingan Ruhani 40 hari bersama menjemput Lailatul Qadar. Program ini terinspirasi dari program Kholwat 40 hari yang pernah diselenggarakan oleh LDTGN Jakarta. Suatu program yang luar biasa, namun tentu sangat berat bagi mereka yang mengikutinya karena harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan selama itu. Oleh karena itu, program ini hadir untuk bisa diikuti oleh siapa saja dan tetap bisa produktif bekerja. Dibutuhkan tekad yang kuat dilandasi dengan husnuzon sehingga menumbuhkan pikiran positif atau positive thinking yang tentunya akan menarik pikiran positif yang lain yang ada di semesta ini dan secara khusus dari peserta lainnya. Alhamdulillah hari ini memasuki hari ke-10 dan dari formulir evaluasi banyak ikhwan dan akhwat mulai istiqomah bangun untuk mandi taubat dan tahajud serta konsisten melaksanakan sunnah yang dianjurkan oleh mursyid. Program ini dimulai dari pukul 2 dini hari dengan mandi taubat dan rangkaian ibadah sepertiga malam terakhir. Kemudian sebelum tidur ditutup dengan sholat sunnah mutlak, istikharah, dan hajat. Sahabat rahimakumullah, pernah dengar cerita mengenai Edmund Hillary dan Tenzing Norgay? Edmund Hillary adalah pendaki pertama yang berhasil menjejakkan kakinya di puncak tertinggi bumi ini, Mount Everest. Ia dipandu oleh seorang Sherpa, Tenzing Norgay. Pencapaian Edmund Hillary menjadi berita besar dunia kala itu. Namun, hal itu atas bantuan seorang Tenzing Norgay yang selalu berjalan di depannya. Namun pada saat sebelum puncak memberikan jalan itu kepada Edmund Hillary. Dari cerita inspiratif ini maka jadilah Edmund Hillary dalam tanda kutip tentunya pada Ramadan 1445 Hijriah yang akan kita jalani bersama. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Oh ya, WhatsApp dengan nama menjemput Lailatul Qadar itu yang memegang adalah saya. Maaf kalau menimbulkan syakwa sangka dan pikiran negatif, karena sebenarnya saya hanya ingin menjadi pemandu seperti Tenzing Norgay yang berhasil mengantarkan Sir Edmund Hillary. Wabillahi taufiq walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah adalah Rob, mengendalikan kita. Tapi yang namanya ilah itu bermula justru dari kita, tergantung kesadaran kita. Kesadaran kita, jadi sangat subjektif. Karena makna ilah itu artinya sesuatu yang dicintai, yang dituju, didamba, diharap, dipentingkan sedemikian rupa. Dan bisa jadi ilahnya itu justru meleset kepada harta benda, pangkat, jabatan, popularitas, uang, dan segala macam. Itu. Ilah itu banyak artinya. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, pasti mengenal kitab Babon. Kitab Babon itu adalah kitab tua, judulnya Lisanul Arab. Orang menyebutnya kamus, tapi dia lebih merupakan ensiklopedi. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu, apapun istilah dalam bahasa Arab yang berkembang dicatat dan ditelusuri. Satu kata itu ditelusuri. Dari mana, dari mana, dari mana. Itu dihimpun. Makna ilah begitu banyak. Saya mempelajari makna ilah ini dari tahun 76. Dan itu termasuk yang kita tekuni. Dari sekian banyak makna ilah, saya bikin
3 klaster saja. 1, ilah itu apapun yang paling dicintai dan dipentingkan, itulah ilah. Itulah makna ilah. Karenanya sesuatu itu dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, disanjung, dimuliakan. Yang kedua, ketika sesuatu sangat dicintai dan dipentingkan, maka sesuatu itu menjadi dikejar, dituju, didamba, dicari, didekati, diharap, dijadikan tempat bergantung. Yang ketiga, ketika sesuatu itu dicintai, dipentingkan, dituju, dikejar, didamba, maka apapun maunya diikuti, diladeni, dilayani, diabdi, diperturutkan, diprioritaskan, diutamakan, dikedepankan, disegala-galakan. Begitu banyak makna ilah dalam bahasa Arab. Maka orang-orang Arab zaman dulu menyebut matahari itu ilahah. Ada tak margoto menunjukkan gendernya feminin gitu. Jadi ilah tapi ditambah tak, ilahah tambah ha. Gitu. Nah, kalau sulit memahami makna ilah yang segini banyak, pahami 3 klaster pokoknya saja. Apapun yang dicintai, dipentingkan sedemikian rupa. Apapun yang karenanya dituju, didamba, dikejar. Apapun yang karenanya ditaati, diladeni, diprioritaskan, itulah ilah. Sebenarnya bisa ditambah satu lagi. Apapun yang ditakuti. Nah, itu. Sebenarnya takut itu bentuk negatif daripada kecintaan, kan? Karena dicintai, maka betul-betul ilah ini hanya Allah. Kalimat ilah itu ditempatkan dalam struktur kalimat nafi isbat. Nafi dalam bahasa Arab penafian. Bahasa Inggrisnya to negate, negatif. Penafian itu aja penolakan, penyangkalan, pengikisan, pembuangan. Nah, maka la di sini dalam bahasa Arab itu disebut la nafi, la peniadaan. Bukan la nahi. Kalau la nahi itu pelarangan. La tajlis, jangan kamu duduk. Tapi kalau la ilaha, tiada ilah. Beda jangan dengan tiada. Kalau jangan itu pelarangan. Kalau tiada itu artinya meniadakan, menegatifkan. Nah, kalimat nafi ini disambung dengan kalimat isbat. Isbat itu artinya pengokohan. La ilaha, tiada ilah. Tiada yang dicintai, dipentingkan. Tiada yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, disanjung, didamba. Tiada yang diharap, tiada yang dikejar, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang dijadikan. Tiada. Saking tiadanya, termasuk dia pun bisa meniadakan egonya sendiri. Maka puncak la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada diriku kecuali Allah. Yang ini orang bisa salah paham kalau tiba-tiba masuk ke situ. Apa yang paling dipentingkan? Ada kecenderungan orang yang paling dipentingkan oleh dirinya adalah diri sendiri. Datang pesta kawinan, seminar, tukang foto, motret, citra. Selesai kita kawinan, foto-foto udah dijejer, dijual. Yang pertama kita cari foto kita. Nah, begitulah, itu ilah. Ada kecenderungan yang dipentingkan diri kita, yang diagungkan diri kita, yang dimuliakan diri kita, yang dibesarkan diri kita. Nah, sekarang kalau la ilaha illallah, tiada diriku kecuali Allah. Tiada diri. Maka kalau zikir paling enak, la ilaha illallah, tiada diriku kecuali Allah. Maksudnya, tiada yang dipentingkan kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang dicintai kecuali Allah, tiada yang harus paling diurus kecuali Allah, tiada yang disegala-galakan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada diriku kecuali Allah, tiada diriku kecuali Allah. Itu kalau pembersihan ke dalam. Kata-kata Pak D. Jika rezeki tak kunjung juga menghampirimu, maka kamulah yang harus bertandang menjemput dia. Tapi kan kita nggak tahu di mana rezeki itu berada. Minta Sherlock. Menjemput impian